Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musbah Paujian dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra, yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas individualisme saya mengenai podcast yang berjudul pendanaan hybrid. Nah, pendanaan hybrid merupakan konsep yang semakin populer dalam dunia keuangan dan investasi. Dalam podcast ini kita akan membahas apa itu pendanaan hybrid, karakteristiknya, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang mengadopsinya. Nah, apa itu pendanaan hybrid? Pendanaan hybrid mengacu pada penggunaan lebih dari satu sumber pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis. Ini bisa mencakup kombinasi antara ekuitas atau modal dan utang, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing jenis pendanaan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan utang untuk mendapatkan dana dengan biaya rendah, sementara ekuitas dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal. Karakteristik pendanaan hybrid: yang pertama itu kombinasi sumber pembiayaan. Pendanaan hybrid seringkali melibatkan instrumen keuangan yang memiliki karakteristik campuran, seperti obligasi konversi yang dapat diubah menjadi saham. Yang kedua, ada fleksibilitas dalam pengelolaan. Dengan menggunakan berbagai sumber pembiayaan, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan strategi keuangannya sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga itu ada manfaat pajak. Dalam beberapa kasus, penggunaan instrumen hybrid dapat memberikan keuntungan pajak karena pembayaran bunga utang seringkali dapat dikurangkan dari pajak. Nah, yang selanjutnya ada manfaat pendanaan hybrid, itu mengurangi risiko. Dengan diversifikasi sumber pendanaan, perusahaan dapat mengurangi risiko finansial yang terkait dengan ketergantungan pada satu jenis pembiayaan. Yang selanjutnya itu akses ke modal lebih besar. Pendanaan hybrid memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal yang lebih besar daripada jika hanya mengandalkan satu sumber saja. Yang terakhir itu meningkatkan daya saing. Perusahaan yang mampu memanfaatkan pendanaan hybrid dengan baik cenderung memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Nah, ada juga tantangan dalam pendanaan hybrid, yaitu kompleksitas struktural. Mengelola berbagai instrumen keuangan bisa menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing instrumen. Yang selanjutnya itu risiko regulasi. Peraturan perpajakan dan keuangan yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi aktivitas strategi pendanaan hybrid. Yang selanjutnya itu biaya transaksi. Biaya terkait dengan penerbitan dan pengelolaan instrumen hybrid bisa tinggi, terutama jika melibatkan banyak pihak. Nah, itu dia mengenai materi tentang pendanaan hybrid. Jadi kesimpulannya, pendanaan hybrid adalah alat yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas finansial yang mengurangi risiko. Namun penting bagi manajemen untuk memahami tantangan yang ada agar dapat memanfaatkan strategi ini secara optimal. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai sumber pembiayaan akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, pendanaan hybrid tidak hanya menawarkan peluang tetapi juga memerlukan strategi dan pemahaman yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai pendanaan hybrid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.